Halo, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali dalam obrolan asik tentang COVID-19 bersama saya Sulis SA. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Tema kita kali ini cukup menarik, yakni membangkitkan dunia pariwisata dan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo. Seperti kita ketahui bersama, sudah lebih dari 1 tahun kita bergelut, bertempur dalam tanda kutip, melawan COVID-19 yang sampai sekarang belum kita ketahui kapan akan berakhir, tapi mudah-mudahan optimisme harus terus tumbuh. Kita tumbuhkan semangat agar kita bisa lolos dalam pertempuran memenangkan COVID-19 ini, termasuk membangkitkan sektor pariwisata dan UMKM yang cukup terdampak, termasuk juga di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hal inilah yang akan kita perbincangkan, inovasi seperti apa, terobosan-terobosan apa, skema-skema seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mensikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM. Bersama saya sudah duduk di samping saya Bupati Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG. Saya sapa Pak Bupati. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Sehat walafiat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati sudah menerima tim di pendopo yang luar biasa ini. Saya masuk pertama kali di pendopo seperti masuk keraton ini Pak. Nih. Keraton Solo Pak ini saya. Tapi nggak jongkok dari sana tuh? Oh, alhamdulillah enggak Pak. Saya kira kesasar saya. Jadi masuk keraton apa ini saya keliru. Ternyata enggak. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Pak atas dilantiknya Pak Bupati sebagai Bupati Wonosobo periode 2021-2026. Semoga mampu membawa Wonosobo semakin maju dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak. Pak Bupati, seperti kita ketahui COVID-19 masih belum bisa kita menangkan sepenuhnya, tapi optimisme harus terus tumbuh. Terdampak iya Pak ya, termasuk di wilayah Wonosobo. Pak Bupati bisa menjelaskan di awal penanganan COVID-19 di wilayah Wonosobo seperti apa sampai sejauh ini penanganan dan kondisi COVID-19 di wilayah Kabupaten Wonosobo. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Berkaitan dengan COVID ini kan tidak hanya Kabupaten Wonosobo, tapi ini musibah yang melanda seluruh masyarakat di Indonesia, demikian juga di belahan dunia. Yang mau tidak mau kita harus mensikapi itu dan kita harus siap menghadapi segala macam ujian. Dan kita harus bisa segera keluar dari persoalan yang menghimpit ini, yang menyulitkan kita semua, karena dampaknya begitu dahsyat kita rasakan dari berbagai macam sektor ya. Jadi kami di awal, ya waktu itu kami belum jadi bupati ya, setahun yang lalu tentunya yang sudah banyak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya bersinergi dengan semua elemen masyarakat sudah cukup bagus dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah saya patut memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tim COVID, dan dukungan dari masyarakat luar biasa. Sehingga kita dengan cepat melakukan aksi-aksi yang semua aksi adalah hasil buah kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Semua masyarakat tergerak untuk ambil bagian, ambil peran serta aktifnya dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Wonosobo. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini tentunya sudah ada kabar yang cukup menggembirakan berdasarkan data yang tentunya kami dapatkan berdasarkan data surveillance kita penularan COVID-19 di minggu-minggu terakhir ini ya, minggu terakhir ini cukup aman dan
terkendali. Sebagaimana disampaikan, dilaporkan dari 5.092 kasus terkonfirmasi ya, terkonfirmasi positif, 93% ataupun 4.723 alhamdulillah dinyatakan sembuh. Dan ini tentunya seiring dengan kebijakan nasional di mana vaksinasi sudah mulai jalan, secara otomatis akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat, tumbuh imunitas dari masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sehingga seiring dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, ada 3M ini alhamdulillah juga cukup baik, sehingga ini juga saling support sehingga COVID di Kabupaten Wonosobo semakin hari ini semakin turun. Dan insya Allah kami kabarkan kepada pemerintah bahwa Kabupaten Wonosobo insya Allah sudah siap menyongsong akan digelarnya kehidupan tatanan baru di tahun-tahun mendatang ataupun jangka pendek. Insya Allah kami sudah menyiapkan segala sesuatunya seiring dengan Kabupaten Wonosobo sudah aman dan terkendali dari persebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian kami tidak memungkiri masih ada sekalipun kecil kasus-kasus terkonfirmasi itu. Tapi kami bekerja sama dengan semua lini, tim COVID, tim kesehatan tentunya akan terus melakukan upaya-upaya cepat agar ini bisa terselesaikan dan terkendalikan. Pada gilirannya adalah masyarakat kami diberikan kesehatan. Yang sakit terkonfirmasi segera sembuh, kemudian yang lain selalu diberikan kesehatan. Gitu Mas. Ya, itu artinya tren positif ya Pak ya, Wonosobo boleh dikata kalau masuk zona ini Kabupaten Wonosobo zona hijau. Alhamdulillah ini dari kurun waktu ya sempat naik, tapi alhamdulillah kita banyak hijau. Iya. Ini kita menyambut sangat positif, Pak. Mudah-mudahan tetap protokol kesehatan tetap dijaga, sih, Pak ya. Ya harus. Itu kami terus lakukan operasi justis juga. Satpol PP bekerjasama dengan TNI dan Polri tetap melakukan upaya dalam rangka mendisiplinkan warga masyarakat. Ya kami menyadari lah ada sebagian warga kami mungkin lalai dan lain sebagainya tidak menggunakan masker. Tapi tetap bahwa pemerintah terus melakukan himbauan, terus melakukan sosialisasi agar nantinya ini menjadi budaya. Budaya apa? Budaya mewujudkan perilaku hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau orang menggunakan masker bukan karena dikejar-kejar, karena disuruh-suruh, karena harus menggunakan masker, bukan. Tapi itu karena kebutuhan. Orang cuci tangan bukan karena disuruh, tapi karena itu adalah kebutuhan, sehingga nanti akan terpola dalam kehidupan real di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana mewujudkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat harus tetap berlanjut meskipun nanti COVID sudah berakhir, Pak ya. Bicara soal COVID-19, dampaknya masih sangat luar biasa, Pak ya. Berbagai sektor sendi kehidupan terkena dampaknya, termasuk sektor pariwisata. Saya mencatat ada 98 tempat wisata di Kabupaten Wonosobo. Mungkin nanti bisa dikoreksi Pak kalau saya salah. Beberapa di antaranya sudah mulai buka ya Pak dengan tatanan baru. Tapi belum tingkat kunjungan wisatawan juga belum naik secara signifikan. Seberapa besar Pak dampak COVID-19 khususnya di sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo ini? Ya, kalau bicara dampak terhadap sektor wisata ini luar biasa. Boleh dikatakan tragis ya. Karena ini bicara pariwisata itu kan bicara multiplier effect. Kalau kunjungan wisatawan kita menurun drastis, maka yang terjadi yang kena dampak adalah tidak hanya pemerintah kabupaten, bahwa pemerintah kabupaten iya dari sisi pendapatan asli daerahnya iya. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah dampak yang langsung diterima oleh masyarakat. Ya dimulai dari para pelaku wisata, kemudian jasa. Ini jasa yang luar biasa turun drastis. Belum lagi dampak secara langsung adalah pelaku UMKM kita yang ini mengandalkan
hadirnya para wisatawan. Kalau wisatawannya nggak datang, terus siapa yang mau beli? Ya kan? Orang jualan jasa, guide misalkan. Ini kalau wisatawannya nggak pada datang atau tempatnya ditutup, kemudian wisatawan nggak datang, yang buka pun yang datang sedikit, terus mereka siapa yang mau pakai? Sementara kompetensi mereka adalah jual jasa. Dahsyat sekali yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Ini dari data yang ada, kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis sampai 57,2%. Ini tahun 2020 ya. Itu di awal yang pandemi. Jadi ini luar biasa. Kalau awal pandemi, wah ini anjlok nemen. Ini ya alhamdulillah lah, seiring dengan kita bekerja sama dengan para pelaku wisata, terus bagaimana agar nantinya kalau kita sudah masuk situasi yang agak aman kita tetap memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat agar melihat secara jernih ini, kondisi real ini, sehingga pada saat dibuka mereka akan berbondong-bondong. Dan ini alhamdulillah orang yang datang ke wilayah atas ini juga sudah mulai jalan, sudah mulai aktif ya sekalipun belum dibuka semua ya Pak, tapi orang atas sudah jalan, dan sekalipun terbatas tapi alhamdulillah minat para wisatawan yang datang ke Wonosobo ini cukup bagus. Pak Bupati, ada laporan nggak ini para pelaku wisata atau UMKM terpaksa banting setir, banting usaha di sektor lain untuk mensiasati minimnya wisatawan akibat pandemi? Pastilah. Saya kebetulan sebelum jadi kepala daerah kita lakukan duduk bersama dengan para pelaku wisata. Kemudian kemarin kita juga beberapa waktu yang lalu kita juga jakong bareng untuk discuss dengan mereka pula. Insya Allah nanti dalam waktu yang dekat kami lakukan pula. Jadi perkembangan informasi yang disampaikan oleh para pelaku wisata tentunya kami dapatkan informasi yang langsung dari mereka. Jadi sebagian mereka tetap bagaimana memanfaatkan teknologi karena sekarang itu mau tidak mau kita harus berbasis media sosial. Bagaimana tidak hanya pelaku wisata, semua itu kan harus ramah dengan media sosial. Hari ini kita tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak, tentunya justru kita akan ketinggalan. Nah sekarang bagaimana para pelaku wisata ini justru memanfaatkan situasi dan kondisi ini, mengeluarkan ide dan gagasannya dalam rangka untuk tetap eksis. Kalau kita tidak familiar dengan media sosial ya tentunya nggak bisa jalan hari ini. Pelaku UMKM kita misalkan yang terdampak oleh situasi pandemi seperti ini, para wisatawan kita menurun drastis. Bagaimana? Mereka harus punya inisiasi. Kreativitas sangat dibutuhkan hari ini, sehingga pola-pola sosialisasi pun harus menggunakan media sosial. Dan alhamdulillah lah teman-teman ini cukup cakap, cukup banyak ide, sehingga sekalipun harus menghadapi situasi sangat perih seperti ini, tapi yang saya pantau teman-teman masih bisa jalan lah. Baik Pak Bupati, tadi Bapak menyatakan bahwa Wonosobo sudah mulai masuk zona hijau dan dalam waktu dekat bahkan sekalipun tatanan baru siap dilakukan ya Pak ya. Nah khusus untuk menyongsong tatanan baru ini Pak Bupati, program-program seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk membangkitkan sektor pariwisata dan UMKM ini agar bersiap nanti ketika tatanan baru benar-benar dijalankan? Ya, tentunya tata kelola pariwisata ini kan harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya. Kita harus menyadari bahwa selama ini memang pemerintah kabupaten yang mengambil bagian ini bekerja sama dengan masyarakat. Kita terus melakukan edukasi, kita terus melakukan pembinaan, ketemu dengan para pelaku di
di lapangan agar nantinya tahapan-tahapan pelaksanaan terbatas ini bisa dilakukan oleh para pelaku wisata di lapangan. Nah, kami sudah lakukan cek and recheck ke lapangan terhadap bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang nanti misalkan kita sudah dibuka tapi tetap kita akan patuhi, kita akan perketat pelaksanaan prokesnya ini sehingga kita lakukan tidak secara langsung tapi bertahap. Jadi kunjungan-kunjungan wisatawan tetap harus kita pantau. Harus kita pantau. Karena apa? Kalau kita tidak pantau nanti begitu datang langsung ke lokasi begitu banyak, saya khawatir para petugas kita ya akan bisa terkena. Sehingga harus kita amankan dari sisi petugas-petugas kami di lapangan sehingga mudah-mudahan nanti seiring dengan vaksinasi ini yang sampai hari ini belum menyentuh semua lini. Hari ini kita baru masuk ke lansia. Kemudian teman-teman yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ini pelayan publik kita ini juga belum banyak yang tersentuh karena ini juga masih dalam skema-skema yang sudah dipersiapkan oleh tim COVID Kabupaten, sehingga harapannya nanti begitu ke vaksinnya turun banyak di Kabupaten Wonosobo, ini bisa menyasar, termasuk di dalamnya adalah teman-teman yang akan melayani para wisman kita. Ya, soalnya apa? Yang datang ini sudah steril, mereka sudah rapid, kemudian mereka sudah swab, mereka sudah vaksin misalkan. Tapi giliran kami yang melayani ini misalkan belum divaksin kan mesake. Ya, sehingga ya harapan kami nanti dan ini menjadi PR bagi kami agar dari sisi SDM harus kita siapkan, kemudian dari tempat wilayah, lokasi yang dituju ini juga harus kita siapkan dengan pola-pola protokol kesehatan sehingga harapan kami begitu dibuka ya aman dan nyaman. Aman bagi teman-teman, aman bagi para wisatawan yang datang, nyaman bagi teman-teman kami dan teman-teman, juga nyaman bagi para wisatawan. Begitu masuk Wonosobo, mereka happy. Karena orang mau ke wisatawan ini kan kepingin happy, pingin senang, dan jangan dihantui oleh beban pikiran yang macam-macam. Lah mereka mau masuk misalkan ke Menjer, kemudian mau ke mana lagi, kemudian mereka nggak nyaman, nggak happy, ya apa artinya? Ya, siapapun orang datang berwisata kan kepingin happy, meluapkan kegembiraan, sehingga kami sebagai tuan rumah ya tentunya sudah barang tentu akan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nanti kami kerjasama dengan teman-teman di lapangan agar lebih optimal dalam rangka menyambut tamu-tamu para wisatawan yang akan hadir di Kabupaten Wonosobo ini. Ya, sekarang aman bukan hanya aman dari tindak kejahatan atau kriminalitas, tapi juga aman secara kesehatan ya Pak Bupati ya, untuk pelaku kesehatan, pelaku wisatanya maupun wisatawannya ini. Ya iyalah, karena ini kan amannya itu kan hubungannya karena penyakit. Kalau penyakit dampaknya ini masuk rumah sakit. Iya kalau masuk rumah sakit toh ini dahsyatnya COVID ini bisa membunuh lah. Makanya ini tetap kami harus perketat, kami harus berbagai macam hal kita tegaskan kepada teman-teman agar teman-teman yang akan memberikan pelayanan nanti harus aman. Jadi ya Pak Bupati, kalau bicara soal destinasi unggulan seperti apa atau yang mungkin nanti ketika tatanan baru bisa dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara di wilayah Wonosobo Pak Bupati? Ya, kalau bicara destinasi, kami dengan Pak Wakil Bupati ini kan salah satu poin pokok yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan destinasi wisata. Jadi selama ini kita masih konsentrasi kita kan ke arah Dieng nih ya, ke Musi Kunir, kemudian ke Telaga Warna, kemudian ke Gunung Prau ya, turun lagi ke Menjer dan lain sebagainya. Jadi lokus kita sementara ini di wilayah atas. Nah tentunya kami ke depan ingin lakukan tidak hanya lokusnya di atas, tapi saya kepingin bahwa
para wisatawan kita itu agak lama lah tidurnya di Wonosobo. Jadi tidak hanya semalam, kalau bisa 2 malam. Tidak hanya 2 malam, kalau bisa Tambah 3 lagi. malam. Tambah Tidak terus hanya ya. 3 malam, kalau bisa 1 minggu bisa nginep di Wonosobo. Homestay kita cukup banyak, Iya. cukup sehat, cukup rapi. Begitu keluar dari homestay kita lihat pemandangan yang indah. Iya. Pemda juga punya agro Tambi di sana. Itu juga kondisinya cukup baik, cukup sehat. Begitu keluar kamar akan lihat bagaimana pemandangan indah, perkebunan teh Tambi yang itu menyejukkan, yang itu sungguh menarik bagi teman-teman. Hotel-hotel yang ada di Kabupaten Wonosobo juga kondisinya cukup baik, cukup ready untuk menerima tamu-tamu yang datang dari manapun, sehingga ini harus simultan, ini harus sinergi semuanya, sembari kami lakukan terobosan-terobosan, tidak hanya atas, tapi kita bergerak ke bawah juga. Ke bawah itu Nah, mana ke bawah saja, Pak? itu contoh ada wisata yang hari ini cukup lagi ngetren. Di Menjer kita kenal ada Bukit Cinta. Orang kalau datang ke Wonosobo, kalau belum datang ke sana serasa belum ke Wonosobo. Belum lengkap. Iya, belum lengkap. Kemudian di daerah Wadas Lintang juga ada di Aerorejo. Kemudian di Mergolangu di sana ada Gunung Lanang. Ini alhamdulillah itu setiap bawah ya, Pak ya? Iya, di daerah Kecamatan Kalibawang. Ini luar biasa, setiap minggu saya tanya Pak Kades, yang datang berapa? Ya setiap hari 150 Bapak. Luar biasa ini Pak. Luar biasa. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kami di wilayah, Pak Kades kerjasama dengan LMDH, kerjasama dengan masyarakat, ini cukup membantu kami dalam rangka melakukan terobosan destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo. Belum lagi nanti ke arah ke Blembem, Blembem itu Sandiasan, wilayah Sandiasan, wilayah Kertek. Iya, itu nanti akan kita jadikan destinasi wisata di mana hari ini setiap hari Minggu luar biasa Bapak, yang datang cukup banyak. Karena yang kita lihat adalah alam. Ini seperti gambarnya di sana itu. Alam. Jadi begitu orang datang ke Sandiasan, kemudian lanjut ke Bedakah, itu kanan kirinya sudah seger ya. Karena pemandangan alam yang begitu indah, kemudian lihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing yang begitu indah, orang kan betah di sana. Sehingga inilah harapan kami, inilah yang akan kami lakukan. Sehingga ke depan harapan kami para wisatawan akan betah lama tinggal di Kabupaten Wonosobo, tidak hanya datang ke Dieng, tidak hanya datang ke Menjer, tapi juga akan melihat objek-objek lain yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sangat rugi kalau cuma 1 malam Pak Bupati ya, menginap di Wonosobo karena banyak lokasi-lokasi wisata alam yang sangat luar biasa. Wonosobo selain mengandalkan wisata alam juga punya wisata budaya dan religi nih Pak Bupati. Bisa dijelaskan dan program apa yang akan dikembangkan ke depan? Ya, wisata religi. Jadi alhamdulillah, jadi di Kabupaten Wonosobo itu tempat singgahnya para alim dan ulama. Ya, jadi cukup banyak. Ada tempat-tempat makam-makam peninggalan para alim dan ulama yang dulu berjasa bagaimana memerdekakan Republik ini, berjasa bagaimana Islam hadir di Kabupaten Wonosobo, Islam yang tentunya bisa diterima oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sehingga tentunya ini menjadi spirit kami untuk memberikan perhatian yang lebih bagi tempat-tempat yang itu dituju dalam setiap tahunnya. Jadi ada kadang-kadang waktu-waktu tertentu banyak orang datang berziarah di makam-makam di Kabupaten Wonosobo. Dan ini tidak hanya di wilayah perkotaan, ada makam-makam di wilayah perdesaan yang itu juga banyak dikunjungi
oleh saudara-saudara kita yang datang berziarah untuk mendoakan. Jadi cukup banyak sehingga pemerintah tentunya dalam waktu yang dekat akan menguatkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, sehingga baik dari sisi infrastruktur kemudian lain sebagainya. Kami juga ada dawuh ini dari Abah Habib Lutfi Pekalongan juga. Kami juga di kasih pesan untuk merawat, ada makam Kedinggring, ada makam di Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, itu juga bagian dari tempat-tempat untuk dilakukan wisata religi. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara budaya, ya Wonosobo ini kan setiap wilayah ini kan punya tradisi ya. Desa punya tradisi, kemudian punya andalan seni dan budaya yang itu tidak dimiliki, mungkin tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain, dan ini menjadi sektor andalan bagi kami pula dalam rangka menunjukkan soliditas warga. Jadi kalau kita sering bicara bagaimana kerukunan, toleransi, kemudian Wonosobo masyarakatnya guyub dan rukun, sepertinya adalah perekatnya adalah budaya. Perekatnya adalah budaya. Lemnya. Perekatnya, sehingga ini harus kita jaga, harus kita perkuat. Kita kenal di wilayah Buntu itu ada sebuah desa yang ini menjadi sorotan tajam karena apa? Kerukunan. Jadi berbagai entitas di belahan Republik kita, bahkan dunia, sempat hadir di sana karena begitu rukun, yang Islam, yang Katolik dan lain sebagainya. Ini satu desa, din original. Original bukan bentukan, tapi memang asli. Bukan direkayasa. Bukan direkayasa, jadi bukan kita yang membentuk itu, tapi memang asli. Dan ini perekatnya ada budaya. Jadi masyarakat sana begitu kental sekali, saling hormat menghormati antara pemeluk agama satu dengan yang lain. Begitu yang Islam merayakan aktivitas kita, kegiatan rutinitas kita sebagai orang Islam, yang Katolik dia akan hargai. Contoh misalkan pada saat orang Islam melaksanakan masuk wilayah Ramadan kegiatan sholat tarawih, maka orang pemuda Katoliknya mereka jaga di luar. Nah, untuk apa? Agar ada tamu yang datang, dia tahu bahwa orang Islam sedang melaksanakan sholat tarawih, maka tidak boleh diganggu, jangan diganggu, maka perlu ada. Demikian pula sebaliknya, pada saat umat Kristiani, umat Katolik melaksanakan kegiatan perayaannya, ya teman-teman pemuda Islam di sana juga ikut menjaganya agar mereka khidmat dalam merayakan perayaannya. Jadi ini kan budaya, perekatnya budaya. Sehingga ini harus kami perkuat lagi, kami perkokoh lagi dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang real, di mana kami selaku pimpinan daerah bersama Pak Wakil selalu bagaimana bersinergi, kemudian nanti selalu ada dan berada di tengah-tengah mereka. Ini jadi tambahan satu objek wisata baru ini Pak, wisata edukasi ya Pak ya. Menjaga toleransi, mengenalkan sejak dini kepada siswa-siswi pelajar ini. Pak, bicara soal event ini juga akibat pandemi, banyak juga event-event yang dulu mungkin sudah disiapkan terpaksa harus di-cancel atau ditunda atau ditiadakan. Nah, ke depan Pak, ini kan menyambut tatanan baru. Event seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menarik kembali wisatawan? Jadi bicara pariwisata, maka tidak bisa lepas daripada event. Jadi event itu dilaksanakan dalam rangka mendongkrak pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sekarang kalau eventnya nggak bisa dilaksanakan, bagaimana kita bisa mendongkrak pariwisata di Kabupaten Wonosobo? Nah, ini tentunya harus kita galang,
harus kita lakukan inisiasi yang lebih sehingga nanti pada masuk kehidupan baru, masuk pada tatanan baru, kita akan lebih siap. Apakah hari ini event-event ini sudah mulai jalan? Ya tentunya kita secara bertahap ya. Kita juga nggak bisa memungkiri sebuah kenyataan, banyak kawan-kawan yang memang pekerja-pekerja seni ini kan kena dampaknya luar biasa, Tapi tetap mereka tetap berkreasi, tetap mereka ambil inisiasi di saat nanti masuk pada tatanan kehidupan yang normal, kehidupan baru, tentunya kreasi-kreasi itulah akan dimunculkan. Hari ini dalam situasi kita harus banyak di rumah, teman-teman tetap melakukan inovasi, melakukan kreasi, sehingga pada saat nanti sudah dibukanya, justru mereka akan tunjukkan inilah hasil kreasi yang ada. Sehingga event mau tidak mau begitu dibuka maka harus dilaksanakan. Berbagai macam terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten selama ini ya, kita lihat ya, dulu Dinas Pariwisata kerjasama dengan Kabupaten Temanggung, ada event juga di sana, Festival Sindoro Sumbing contoh misalkan. Nanti ke depan ini juga harus kita kembangkan kembali. Sembari nanti kita perkuat lagi event-event yang memang setiap tahunnya ini kita laksanakan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hari jadi ya. Tapi di tahun 2021 kayaknya kita masih belum bisa on ya. Sehingga pelaksanaan hari jadi pun yang biasa kalau di Wonosobo ini kental dengan kegiatan potong rambut gimbal yang itu menjadi daya tarik. Jadi dan selalu diangan-angan oleh masyarakat, selalu diangan-angan oleh para pengunjung, para wisatawan, karena mereka ingin menyaksikan secara langsung tradisi potong rambut gimbal. Dan tidak sedikit pada saat event tersebut ini para wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara justru ikut hadir menyaksikan secara langsung karena unik memang. Unik itu berkaitan dengan rambut gimbal. Nah, ini tentunya di tahun 2021 nanti akan kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang belum memungkinkan, ya tentunya akan kita tunda terlebih dahulu yang sifatnya mengundang orang kerumunan atau mengundang orang banyak untuk hadir. Tapi tetap kita laksanakan sekalipun dengan tatanan yang minimalis ya, minimalis, tapi tetap khidmat. Ini kalau potong rambut gimbal itu trademarknya Wonosobo dan satu-satunya di dunia nih mungkin Pak ya, yang tidak ada duanya Pak Bupati ya. Kalau di Semarang bukan tradisi potong rambut gimbal Pak, tapi tradisi makan tahu gimbal Pak kalau di Semarang itu Pak. Tahu gimbal ya? Tahu gimbal Pak kalau di Semarang. Pak Bupati, kira-kira optimisme apa yang harusnya muncul di kalangan pelaku usaha pariwisata dan UMKM mensiasati kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, setiap musibah harus kita ambil hikmah di balik musibah itu. Setiap ujian yang datang kita harus ambil hikmah ujian yang selesai kita ada musibah, sehingga kita akan melakukan pembenahan dari semua lini. Kita akan melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk kedepannya, sehingga membangun optimisme itu harus. Jadi kita bangun bersama-sama masyarakat untuk membangun optimisme ke depan, bahwa kita ambil hikmah dari ujian yang datang hari ini, COVID-19 ini, sehingga ke depan seraya kita memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak datang lagi musibah seperti ini. Tapi tadi saya sampaikan, saya tegaskan bahwa perilaku hidup sehat harapannya ke depan akan menjadi model dan akan menjadi kebiasaan, sehingga kalau toh suatu saat nanti datang lagi musibah yang lain, paling tidak kita sudah antisipasi lebih dini. Nah, bagi sektor pariwisata tentunya dengan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak menimbulkan pesimisme di kalangan pariwisata, pelaku wisata, pesimisme di kalangan
para wisatawan. Tapi saya ajak kepada pemirsa untuk sama-sama kita menatap hari esok. Insya Allah hari esok, hari yang akan datang pasti akan lebih baik daripada hari yang sudah-sudah. Kita tatap masa depan pariwisata di Kabupaten Wonosobo dengan tatapan yang jernih, dengan tatapan yang inovatif, dengan tatapan yang tentunya menyenangkan. Sehingga kami beserta jajaran pemerintah kabupaten bersama seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo tentunya siap untuk itu, dan pada gilirannya nanti masyarakat akan datang ke Wonosobo, kami akan sambut dengan riang gembira, dengan kesiapan yang tentunya lebih siap daripada tahun-tahun sebelumnya, dan pada akhirnya para wisatawan banyak yang datang ke Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya 1 hari, tapi melebih daripada itu. Harapannya adalah lebih lama tinggal di Kabupaten Wonosobo. Baik, Pak Bupati, terima kasih sudah berbincang bersama kita dan juga sudah meluangkan waktunya. Semoga Wonosobo semakin maju ke depan, termasuk tingkat kunjungan wisatawan. Wonosobo menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di tanah air. Sukses untuk Wonosobo, Pak Bupati. Baik, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu di Kabupaten Wonosobo, kabupaten yang ramah, kabupaten yang insya Allah kompetitif, maju, kemudian insya Allah kabupaten yang ke depan sejahtera. Amin, amin. Baik, Pak Bupati, terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih. Demikian pemirsa Radar Semarang TV, obrolan asik tentang COVID-19 bersama Bupati Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG, terkait dengan pandemi COVID-19 membangkitkan ekonomi pariwisata dan UMKM. Sebelum saya akhiri, selalu saya ingatkan untuk ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kita tetap terhindar dari COVID-19. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dan Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Saya Sulis SA, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.